وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تشخص فيه الأبصار. أما بعد، الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hadirin 445 Hijriah, Masjid Al-Aziz Surabaya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita aturkan segala puja dan dengan kita masih bisa bernafas pada hari yang berbahagia ini, di mana-mana dikumandangkan takbir, di mana-mana suci, mereka mengenakan kain yang putih untuk melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah. Ini menandakan kesetaraan, bahwasanya dalam Islam tidak ada perbedaan, yang membedakan adalah kualitas iman dan takwa. Islam yang telah benar saat ini kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa, yang selain ini pun akan dilangsungkan ibadah kurban yang mudah-mudahan jerih payah yang kita kerjakan semuanya adalah lillah, sebagaimana dalam doa istighfar yang selalu kita baca dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu akbar Allahu akbar. Khairul khalqillah wa imamul muttaqin wa qudwatun nas wa sayyidul anbiya wal mursalin wa safil ummah wa syafi'u ummati rahmati rabbil alamin, yang mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kebenaran serta kebaikan dari langit, yang terus dan terus kita pelajari ajaran beliau, kita teliti jejak langkah beliau, kita pun banyak membaca sholawat sebagai bukti cinta, kasih, takdim dan hormat kita kepada beliau. Harapan yang begitu besar yang terus membuncah dalam relung dada kita, mudah-mudahan bersambut dengan baik keridhaan Allah, yang pada hari kiamat kita dijadikan sebagai umat Rasulullah, pengikut beliau yang telah menjadi ahli jannah bi syafaah wa rahmatillah. Amin.
yang bahkan sampai dengan detik ini belum selesai untuk kita langsungkan, yang setelah ini akan kita lanjutkan dengan penyembelihan binatang kurban, yang bahkan saudara-saudari kita pun yang berhaji di tanah suci juga belum selesai untuk menunaikan manasik hajinya. Maka marilah kita tengok bagaimana kisah itu terjadi di masa silam, ketika ada ibadah haji maupun kurban, ketika ada hari raya Idul Adha, tidak lepas dari sholawat kita yang kita baca tadi, kama sholaita au kama barokta, kita sebut nama kanjeng Nabi Ibrahim serta keluarga beliau alaihimus sholatu wa abdul taslim, yang dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada salah satu ayat di surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, maka sungguh telah ada bagi kalian wahai umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keteladanan yang baik yang ada pada Nabi Ibrahim beserta keluarga beliau dan mereka-mereka yang terus dengan baik mengikuti beliau. Maka kisah yang ada di dalam Al-Quran begitu banyak, demikian pula kisah yang ada dalam hadis, sehingga dirajut dengan tinta dan kata-kata mulia oleh para alim ulama kita. Di antaranya ada Imam Ibnu Katsir punya kitab yang sangat fenomenal yang bertajuk Qasasul Anbiya, yang akan menjadi pelajaran bagi kita umat Islam. Dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim ketika berumah tangga tak kunjung diberikan putra, namun ketika beliau menikah dengan istrinya yaitu Ibu Hajar, di saat rambutnya tidak lagi menghitam pekat, Allah memberikan karunia dengan kehadiran Nabi yaitu Nabi Ismail kecil. Ketika anak ini belum disapih, ketika anak ini masih menyusu ibunya, maka Nabi Ibrahim terperanjat bangun dari tidurnya dalam mimpi diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Kemudian menyampaikan kepada istrinya sebagaimana disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya, wahai Hajar istriku, segeralah engkau berkemas, bawalah bekal untukmu dan untuk anak kita, mari kita pergi dari tempat ini. Maka beliau membonceng istri dan anak kecilnya melalui tempat-tempat. Di situ ada tempat yang ramai, ada pula tempat yang tidak ada siapa-siapa, ada tempat yang ada orangnya, ada tempat yang ada binatangnya, ada tempat pula yang ada pohonnya, namun ada tempat yang gersang yang belum pernah terbayangkan. Singkat cerita, Al-Quran surat Al-Imran yaitu Mekah yang disampaikan bahwasanya tempat ini kelak menjadi tempat yang penuh dengan berkah, tempat yang menjadi tempat suci, yaitu tempat suci bagi umat Islam selain dari dua tempat suci yang lainnya. Nabi Ibrahim menurunkan istrinya, Nabi Ibrahim dan ketika ditanya oleh istri tidak menjawab dengan sepatah kata pun. Ibu Hajar menyampaikan, ila aina anta ya Ibrahim Nabi Allah, atatrukuna bihadzal wadi ladzi la ahad wala syai'. Wahai suamiku tercinta Nabi Allah, kemanakah engkau hendak beranjak? Apakah engkau tega meninggalkan kami di sini, yaitu yang tidak ada siapa-siapa, tidak pula ada apa-apa?